Dari kemarin gue ngebahas makanan daerah masih yang deket-deket aja nih ya. Kali ini gue bakal ngebahas makanan dari daerah timur. Hai, selamat datang di Before It. Sebuah podcast yang ngebahas tentang sejarah sebuah makanan di seluruh penjuru dunia. Dan masih bersama gue, Zil Karim. Tadi gue udah mention kalau gue bakal ngebahas makanan dari daerah timur Indonesia. Kalau ngomongin daerah timur, yang biasa nempel di kuping gue adalah Papua dan Maluku. Ya, itu yang paling terkenal kayaknya ya, salah satunya. Mungkin banyak tapi gue nggak terlalu familiar. Oke, mungkin lo bisa tulis di kolom komentar daerah timur tuh apa aja sih makanan yang paling favorit ya kan? Ya mungkin yang lo tulis gue bakal ceritain sekarang. Kita mulai dari Papua. Papua merupakan provinsi yang terletak di ujung timur Indonesia. Daerah ini terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Mulai dari pegunungan tinggi seperti Pegunungan Jayawijaya yang tertutup salju abadi hingga Laut Biru dengan terumbu karang yang memukau seperti di Raja Ampat. Selain itu, Papua juga memiliki hutan hujan tropis yang kaya dengan flora dan fauna yang unik. Masyarakat Papua terdiri dari berbagai suku yang memiliki kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat yang sangat beragam. Kehidupan mereka banyak dipengaruhi oleh lingkungan alam sekitar yang tercermin dalam cara mereka berburu, bercocok tanam, dan mengolah makanan. Itu kalau Papua. Lanjut lagi kalau misalkan Maluku, yang sering disebut juga sebagai Kepulauan Rempah-Rempah, terdiri dari sejumlah pulau yang terletak di bagian timur Indonesia. Daerah ini dikenal sebagai penghasil rempah-rempah sejak zaman dahulu, seperti pala, cengkeh, dan kayu manis. Keindahan alam Maluku tidak kalah menakjubkan dengan pantai-pantai yang indah, laut yang jernih, dan hutan-hutan yang lebat. Seperti halnya Papua, masyarakat Maluku juga kaya akan keragaman budaya. Setiap pulau di Maluku memiliki tradisi dan kebudayaan yang unik, serta kekayaan kuliner yang khas pastinya. Dan di antara kedua daerah tersebut, yang menarik perhatian gue adalah makanan khasnya yang berlimpah di sana nih guys. Kalau dijelasin satu-satu di episode ini kayaknya gak akan terlalu cukup gitu karena panjang banget dan banyak gitu. Tapi gue bakal bahas yang paling familiar dulu nih, yang ada di kuping gue yang sering maksudnya sering gue denger ya. The one and only makanan khas yang paling nyangkut adalah papeda. Asik. Karena gue cukup banyak melihat di daerah gue sekarang banyak yang jual papeda, tapi gue belum pernah nyobain nih papeda itu kayak gimana. Jadi gue pengen cari tahu dulu baru ntar kita cobain kali ya. Jadi papeda itu adalah sebuah bubur sagu yang disajikan dengan kuah ikan kuning atau sup ikan. Waduh, kayak gimana tuh rasanya? Papeda memiliki tekstur yang lengket dan kenyal, serta merupakan makanan pokok masyarakat Papua. Wis, kayaknya berarti tiap hari masyarakat Papua ini makan papeda, tapi kayaknya enggak juga ya. Ya mungkin teman-teman di Papua boleh komen-komen. Ya nggak mungkin juga kali ya makan papeda tiap hari ya. Nah, gue bakal kulik lebih dalam lagi mengenai papeda. Let's go! Nama papeda berasal dari bahasa setempat di Papua. Istilah ini digunakan oleh masyarakat Papua untuk menyebut makanan yang terbuat dari tepung sagu yang diolah menjadi sejenis bubur atau lem yang kental. Kata ini telah menjadi bagian dari bahasa dan budaya masyarakat Papua selama berabad-abad. Mencerminkan kekayaan tradisi kuliner dan kehidupan sehari-hari mereka. Papeda sudah ada sejak zaman nenek moyang. Makanan ini menjadi salah satu identitas kuliner masyarakat pesisir timur Indonesia. Sejarah papeda sendiri sangat terkait erat dengan lingkungan alam dan kehidupan sosial budaya masyarakat Papua yang banyak mengkonsumsi sagu sebagai bahan pangan utama. Nah ini dia, kalau misalnya masyarakat timur itu biasanya makannya sagu ya. Nah sagu sendiri diperoleh dari pohon sagu atau bahasa ilmiahnya nih ya, Metroxylon sagu, yang banyak tumbuh di hutan-hutan tropis Papua dan Maluku.
Berdasarkan catatan sejarah, masyarakat Papua dan Maluku memiliki tradisi panjang dalam memanfaatkan sagu. Papeda sendiri menjadi simbol kekayaan budaya dan kekuatan sosial masyarakat. Karena proses pengolahan sagu memerlukan kerjasama dan gotong royong dalam komunitas. Berarti memerlukan banyak orang nih untuk proses pengolahannya ya kan. Nah, pohon sagu menjadi sumber karbohidrat utama bagi masyarakat setempat, terutama sebelum adanya beras, dan telah menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Ada beberapa alasan mengapa sagu menjadi sangat penting di Papua. Yang pertama, ketersediaan alami. Pohon sagu tumbuh subur di hutan-hutan Papua. Sagu merupakan sumber daya alam yang melimpah dan mudah diperoleh, sehingga menjadi pilihan utama sebagai bahan pangan. Yang kedua, sumber karbohidrat. Sagu mengandung karbohidrat yang tinggi, menjadikannya sumber energi yang baik bagi masyarakat. Sebagai makanan pokok, sagu mampu memberikan energi yang cukup untuk aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, budaya dan tradisi. Pengolahan dan konsumsi sagu telah menjadi bagian dari tradisi dan kebudayaan masyarakat Papua sejak zaman dahulu. Proses pengolahan sagu ini seringkali melibatkan kerjasama dan gotong royong dalam komunitas, sehingga mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat. Nah, itu dia yang menyatukan antar manusia, ya kan, saling membantu satu sama lain. Nah, yang keempat, adaptasi lingkungan. Di beberapa daerah Papua, kondisi geografis dan iklim membuat sulitnya penanaman padi sebagai bahan pangan. Oleh karena itu, masyarakat lebih mengandalkan sagu yang lebih sesuai dengan lingkungan alam mereka. Wow, pintar banget nih. Jadi nggak memaksakan kehendak di saat padi susah ditanam, ada sagu solusinya. Dan yang kelima, diversifikasi pangan. Meskipun sagu adalah makanan pokok, masyarakat Papua juga mengkonsumsi berbagai jenis makanan lain seperti ikan, sayuran, dan umbi-umbian. Nah, ini dia yang gue tanyain tadi. Ternyata masih makan juga karena di sana banyak laut ya. Dan juga banyak sayur ternyata dan umbi-umbian itu. Namun, sagu tetap menjadi sumber karbohidrat utama yang mudah diakses dan diolah. Maka dari itu, sagu bukan hanya sekedar bahan pangan, tetapi juga simbol identitas budaya dan kekuatan sosial masyarakat Papua. Lanjut, gue bakal kasih tahu bahan baku papeda dan cara pembuatannya. Pertama itu ada tepung sagu, bahan utama yang digunakan untuk membuat papeda. Terus juga ada air yang digunakan untuk melarutkan tepung sagu tersebut. Dan ada garam, dapat ditambahkan untuk memberikan sedikit rasa. Nah, oke, jadi sedikit rasanya itu dari garam, rasa-rasa papedanya ya. Oke. Nah, kita masuk ke cara pembuatan papeda nih langsung nih. Yang pertama, persiapkan tepung sagu. Pertama-tama tepung sagu kering disiapkan. Tepung ini biasanya diperoleh dari proses penggilingan batang pohon sagu yang sudah dibersihkan. Lalu, larutkan tepung sagu. Tepung sagu kemudian dicampurkan dengan air dalam satu wadah, biasanya mangkuk atau baskom, hingga terbentuk larutan yang merata dan tidak ada gumpalan. Wah, berarti ini prosesnya cukup memakan waktu ya, karena bener-bener harus halus banget nih, nggak boleh ada gumpalan gitu. Terus juga pengadukan dan pemanasan. Larutan tepung sagu dimasukkan ke dalam panci atau wajan. Lalu diaduk secara terus-menerus dengan api kecil hingga larutan berubah menjadi kental dan transparan. Selanjutnya pengujian kekentalan. Gokil, ada pengujian kekentalan juga ya. Ketika adonan sudah mulai kental dan transparan, adonan diaduk terus hingga mencapai kekentalan yang diinginkan. Biasanya, papeda yang baik memiliki tekstur yang kenyal dan lengket. Dan yang terakhir, penyajian. Papeda biasanya disajikan dengan ikan kuah kuning atau sup ikan, serta disantap dengan sayuran seperti daun melinjo atau daun pepaya. Wow, jadi ternyata papeda ini disajikannya dengan ikan kuah kuning yang dari tadi gue udah sebutin. Tapi gue juga penasaran nih ikan kuah kuningnya seperti apa nih. Gue juga belum sempat ngulik ya kan. Ya,
Pokoknya begitulah ya episode kali ini. Nggak banyak nggak terlalu banyak membahas sejarahnya karena ya udah seada-adanya aja gitu. Papeda dari sagu, terus juga sagu menjadi emang sumber pendapatan juga kali, sumber pendapatan ya sumber penghidupan karena karbohidratnya dari situ tinggi juga untuk masyarakat Papua gitu kan. Nah, kira-kira selanjutnya bakal bahas apa lagi nih ya? Ya lo bisa komen di bawah makanan apa lagi enaknya untuk dibahas, dan lo juga bisa follow semua platform streamnya Before It. Ada di Spotify, ada di Noise, ada di semuanya, di YouTube juga ada. Jadi jangan sampai kelewatan episode-episode terbaru dari Before It pastinya. Alright, kalau kayak gitu sampai bertemu di episode selanjutnya. Zil Karim signing out, Before It pamit. Sampai jumpa, karena setiap makanan punya cerita. Bye-bye.